anak-anak semuanya yang di rumah. Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Berikan jempolnya. Juga sudah siap untuk beribadah? Oh, mana yang lainnya jempolnya? Mana semua? Jempolnya mana semua? Yang belum dinyalakan. Kameranya dinyalakan dong, kameranya. Yo, supaya terlihat wajahnya anak-anak yang semangat, yang ganteng, yang cantik ya Kak Randy ya. Senyum yang manis kayak meme itu loh. Iya, itu loh kayak Kak Randy senyumnya manis gitu loh. Nah. Baik. Mari kita bersama-sama mengucapkan yel-yel C4C kita. Selamat datang di ibadah C4C. Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Mari anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Kita walaupun dari rumah tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ya Kak Randy ya. Bener banget dong. Bener banget. Jadi Tuhan juga bersama dengan kita di mana kita beribadah pada saat ini. Ayo kita berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kak Randy akan pimpin di dalam doa. Mari adik-adik, mari kita semua membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pada hari ini kami boleh berkumpul lagi walaupun melalui Zoom. Namun kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh melimpah bagi kami semua. Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam ibadah C4C pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, kakak mengajak anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau joget-joget, nyanyi-nyanyi semua. Iya, joget-joget, nyanyi-nyanyi untuk dong. Tuhan pagi hari ini ya. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi, turun-turun. Karena dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Tuhan ada, kau ada. Di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ayo lebih semangat, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus.
kasihnya sangat indah ya Kak Sangat Randy. indah, sangat luar biasa banget. Lebih indah dari apa Kak Randy? Lebih indah dari pelangi. Apalagi lebih indah dari apa lagi? Lebih indah dari bintang-bintang yang ada di langit Kak Susan. Wah, luar biasa. Itu kasihnya siapa adik-adik? Kasih Tuhan ye. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita masih bangkit berdiri. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lagi kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, masih bangkit berdiri. Kita dengan sikap yang baik, nah, taruh tangan kanan di dada. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, dari rumah kita masing-masing kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, teman-teman, siapa yang menyayangi temannya? Boleh Siapa yang sayang sama temannya? Siapa yang sayang sama Kak Randi? Wah. Siapa? Wih, wah. Sepertinya cuman Kak Susan. Adik-adik, siapa yang sayang sama Kak Randy? Angkat tangannya. Ayo, angkat tangan, ayo. Baikkan tangannya boleh. Banyak fansnya Kak banyak. Randy. Wah, ada fans baru. Ya, teman-teman harus saling menyayangi temannya, karena baik satu dengan yang lainnya adalah bersaudara di dalam Tuhan. Jadi kalau temannya sedih malah diolok-olok apa dihibur ya Kak Harus Randy? dihibur dong, Iya. supaya senyum lagi. Supaya senyum lagi. Jangan wes biarkan wes dia soalnya enggak. gitu, wes tak biarkan biar dia sedih. Nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh Jadi dong. kita harus menghibur kalau teman kita lagi sedih. Yuk, kita memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan
akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat-erat kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kita dukung teman kita ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Erat-erat kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti diriku, seperti diriku dengan kamu. Yeay, selalu mendukung teman ya, menyayangi teman. Hah, Kak Randy, hari ini kita akan Kedatangan seorang bintang tamu. ya, yang Siapa spesial. itu? Yang spesial loh Kak Waduh. Randy. Wah, Siapa siapa bintang ya? tamunya? Wah, siapa itu tadi Kak Ada yang Susan? sudah bisa kelihatan tadi Itu siapa? tadi siapa Kak Susan? Kata Kak Widi sudah mengangguk-angguk gini berarti sudah kelihatan. Ada yang kelihatan nggak itu tadi siapa? Wah, siapa ya? Siapa ya? Siapa itu tadi yang barusan lewat? Wah. Wah. Oke, mungkin kayaknya bintang tamunya udah nggak sabar lagi nih ya. Iya, sudah. Mau nyapa teman-teman adik-adik semua. Iya. Langsung aja kita panggil ya Kak Iya. Susan. Ini dia, Mr. Bejo. Ya. Aduh, senang sekali ketemu dengan Kak Randy, dengan Miss Susa sama Kak Sarah. Waduh, luar biasa. Ada anak-anak di sini. Wow. Anak-anak yang luar biasa sekali. Wow. Iya. Hari ini Mr. Bejo punya sesuatu. Apa itu Mr. Bejo? Apa, Mister? Aku tahu. Apa? Kinder Joy. Oh, bukan ya? Bukan. Punya krim, sesuatu. es krim. Enggak. Apa ya? Coklat. Oh, coklat. Oke. Apa lagi ya? Hmm, Tahu goreng. waduh. Tahu goreng. Oh, waduh. Wah, apa ya? Jadi penasaran, Apa ya? Mister. Ayo. Kasih tahu dong, Mister. Mr. Bejo punya onde-onde. Onde-onde apa itu? Onde-onde ya. Mr. Bejo punya onde-onde. Yang isinya kacang itu ya, Mister ya? Bukan. Isinya apa terusan? Pengen tahu? Pengen tahu. Kalau pengen tahu tebak dulu, saya ini ngapain? Wah, teman-teman yang di rumah boleh nebak ya. Ini Mr. Bejo lagi ngapain? Kalau bisa nebak, kasih onde-onde ya. Yang ada wijennya ya, Mister ya? Ya. Coba nih, Kak Randy sama siapa? Kak Susan. Susan ya. Ini ngapain Kak Susan? Kepanasan, makan kepanasan. Mau makan rendang malah makan jahe. Ayo, siapa Malah yang akan bisa nebak puas. yang bisa di unmute dulu ya. Oke. Siapa yang bisa nebak? Ayo. Lebih Anak-anak yang di lebih Zoom. dekat, Ayo. Mister Ya, mungkin. Kak, oh ya, lebih dekat ya. Ya, jadi peragaannya nanti biar ditebak ya. Kira-kira Mister lagi ngapain sih? Ekspresinya seperti itu. Makan lemon. Makan lemon. Makan Kata lemon. Sky makan lemon. Bener Kecut nggak ya, Mr. Bejo makan lemon? Itu
Makan apa? Makan jeruk nipis. Makan jeruk nipis. Apa lagi? Kekecutan. Kekecutan. Makan apa? Lagi lihat TV panasan. Lagi Kepanasan. makan kepanasan. Ya, apalagi Makan gorengan yang panas sama Makan gorengan panas-panas. Ayo, apa nih? makan gorengan yang panas sama jeruk nipis katanya. Ayo, apa nih? ikan sama sambal. Makan Makan ikan ikan sama sama sambal. sambal. Ya. Makan keong. Makan pedas. Hah? Sambal. Makan keong. Iya, betul semua. Itu kalian pengen kan? Pada lapar itu semua itu tadi gerakan makan undi-undi panas. Undi panas. Makan Nah, onde-ondenya panas Kak Randy. Iya. Baru digoreng terus itu. Jadi Oke, kepanasan ya di iya. mulutnya. Ya sudah, kalau gitu kita akan bermain undi-undi. Gimana itu cara Wah, bermain gini. undi-undi? Oh, dia bermain-main. Coba ya. Yang di rumah perhatikan semua. Bisa berdiri enggak apa-apa. Yang di sini juga berdiri, yang di gereja. Nah. Kalau Mr. Bejo angkat tangan, berarti on. 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 Kalau di depan D. D. Kalau di samping onde-onde. Onde-onde. Nah, berarti on, On. D, D. onde-onde. Onde-onde. Nah. Oke. Ulang ya coba ya. Kalau di sini apa? On. Di sini? D. Di sini? Onde-onde. Oke, kita coba ya. Sama-sama. On. Ayo Miss Susan kok enggak salah nanti tak hukum. On. Karena pengen onde-onde Iya. Mister jadi gak Ayo. fokus. Ayo, yang di rumah juga ayo. Tangannya sambil diangkat. On. Sambil ngomong. On. D. Onde-onde. Nah, tapi ada caranya. Nanti anak-anak harus ngikuti ucapan Mr. Bejo. Kalau Mr. Bejo bilang on, berarti tangannya kemana? Ke atas. Ke atas. Kalau Mr. Bejo bilang D, Ke depan. depan. kalau onde-onde, Ke samping. samping. oke. Kita coba ya. On, On. D, D. onde-onde. Onde-onde. Loh, ada naik. ayo. Ya. Siapa itu yang Ikuti salah? yang Siapa tadi? diucapkan ya. Ayo. Konsentrasi ayo. Konsentrasi. Coba sekali lagi ya, Kak Randy Misusan. 1, 2, 3. Onde-onde. Aduh. Pokoknya caranya lama. Aduh. Ayo. Kata dikira sendiri. Ini Kena perangkap sendiri. ini. Ayo. Ya. Ini Pak Aris gak berani ya? Apa Pak Aris gak berani? Alah. Ayo. Nanti kalau nggak berani nih harus dilempar onde-onde aja nanti ya. Wah ya. Oh. Ayo coba. Konsentrasi. On. On. Ayo ikuti, harus bareng ayo. Harus bareng. Ayo On. kameranya belum nyala. Mana Yo. ini? On. On. D. D. Onde-onde. Onde-onde. D. D. Loh, ada kakak. Ikuti yang diucapkan Ayo. anak-anak. D di mana D? Ayo. D di mana? D di depan. Di tengah depan. Ayo. Sekali lagi ya, lebih cepat ini. Yang di gereja banyak yang salah ini. Kurang konsentrasi. Ayo lagi-lagi. Yuk, siap. 1, 2, 3. On. On. D. D. Onde-onde. Onde-onde. Ya, onde-onde. Onde-onde. D. D. On. On. D. D. Onde-onde. 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 Nah, Miss Susan mau ngapain? Mau terbang? Onde-onde. Onde. D. D. On. On. Onde-onde. Onde. D. D. On. D. Onde-onde. 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 Onde. Siapa yang salah? Ah, ayo, Mem Erna salah di sini. Ayo, lebih cepat ya. Ini kelihatan nih. Yo. D. D. On. On.
De. De. Onde onde. Onde onde. Onde onde. Onde onde. Siapa yang salah? Alah. Ya. Oke. Kalau gitu ada lagi nih. Ya, ada lagi. Lebih cepat. Harus cepat. Konsentrasi. Konsentrasi. Siapa yang ingat ayat firman Tuhan minggu yang lalu? Ayo. Yang firman Tuhan Pak Agus sama Giant. Ayo. Minggu lalu. Cuman satu ayat perjanjian lama. Wes, ayo apa? Gimana? Ayo, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Ayo. Wes, Mr. Bejo ingatkan di Ulangan. Ayo, pasal berapa, ayat berapa? Ayo. Ya, ayo yang di sini. Ayo. Ayat berapa? Ayo. Tian mau Sharon jawab ingat. itu. Siapa Tian yang angkat tangan, Tian angkat tangan, coba Tian. Tian, Bisa oke di-unmute. Tian. Ulangan pasal 20 ayat 25. Wah, salah. Wah, nanti. Ayo. Pasal ayatnya Mas. Yo. Yang penting ayatnya, Ulangan. hormatilah ayahmu Ayo. dan ibumu ayatnya. Hah? Ayatnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh, kata-katanya. Ya, maksudnya. kata-katanya betul. Ayo, ayatnya di mana? Ayo. Ayo. Ayatnya di Ulangan, mana? Ulangan. Pasal. Cari dulu, diingat-ingat, cari kenso, ayo coba, ayo. Pasal. Oh, Tian lagi. Tian lagi mau coba lagi. Sudah ketemu. Oh, coba. Ulangan pasal 5 ayat 16. Ulangan pasal. 5 ayat 16. Oh iya. Tepuk tangan. Tepuk Luar tangan buat biasa Tian. ya. Betul Sebentar, sekali. saya pengen dengar suaranya Tian. Bunyinya gimana bunyinya? Gak apa-apa, buka Alkitab juga boleh, gak masalah. Hormatilah Dibaca ayahmu boleh. dan ibumu. Supaya itu. Buka Alkitab dulu Masih Tian, enggak belum. apa-apa. Boleh, buka Nggak Alkitab apa-apa, boleh. dibuka Buka Alkitab Alkitabnya, boleh. Tian. Di Ulangan 5 ayat 16 Siapa yang mau dibacakan. baca? Ayo di situ yang di Zoom, siapa? Oh, ini siapa? Yohana ya? Oh. Oke, Yohana mau baca, silakan. Saya, Miss. Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Iya, tepuk tangan ya untuk Yohana. makasih. Luar biasa. Makasih ya Yohana, semangat ya. Oke. Tian Nah, buat Yohana. Mr. Bejo ingatkan supaya kalian rajin untuk terus baca Alkitab, mengingat firman Tuhan. Oke? Oke. Mr. Bejo mohon pamit, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa makan onde-onde. Onde-onde. Ya. Oke, bye-bye. Ingat firman Tuhan, Bye-bye. Mister. Ya, terima kasih, Mister Thank you, Bejo. Mr. Bejo. Ya. Jadi yang diingat jangan onde-ondenya ya Kak Randy, tapi terus ingat firman Tuhan. Tuhan. Ya, kita saatnya untuk memberikan persembahan ya Kak Randy. Wah, kalau masih di rumah gini persembahannya bagaimana Kak Randy? Persembahannya kalau di rumah bisa ditransfer. Oh iya, bisa ditransfer ke rekening gereja. Gereja. Ya, kita sambil memuji Tuhan. Teman-teman kalau mau joget boleh semua Ayo ya. joget Kak Randy. Gimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
tinggal dengan kasih Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk, yang Alkitabnya agak jauh dari duduknya, tempat duduknya boleh dipersiapkan supaya diambil dulu supaya siap untuk mendengar firman Tuhan, dan juga hati kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan bahwa kasih pasti lemah lembut. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kak Ando yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Pada saat ini kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, dan Tuhan sertai kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Ya, Kak Ando lihat semuanya sangat bersemangat ya. Sampai tadi pas lagu firman Tuhan, pas mau bilang kasih, ada yang mangap. Ini sambil semangatnya ya, saking semangatnya ya. Sampai seperti itu ekspresinya. Ada juga yang sangat-sangat riang, tadi ada yang loncat-loncat. Terus pas ada games tadi, Mr. Bejo tadi ada yang sangat-sangat antusias ya soal onde-onde. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini Kak Ando akan menyampaikan cerita bagi kita semua. Sebentar Kak Ando share screen dulu. Ya, apakah sudah kelihatan semua? Kelihatan ya share screen-nya? Bisa kasih jempol dulu? Oke.
Ya, kita masih akan terus merenungkan soal kasih. Nah, dan pada saat ini kita akan mendengarkan cerita yang bertemakan soal kasih dalam persaudaraan. Ini kok banyak sekali ya ayatnya Kak Ando. Nah, ini Kak Ando rangkum semua dalam satu cerita. Jadi tenang aja, adik-adik hanya melihat dan memperhatikan saja ceritanya yang akan Kak Ando sampaikan. Oke? Nah, soal kasih ya di dalam persaudaraan. Kak Ando tahu di sini ada yang punya saudara, bahkan ada yang saudara kembar ya. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Nah, dalam persaudaraan ada yang namanya kasih pasti di dalam saling mengasihi, tetapi ada juga yang namanya masalah-masalah di dalam persaudaraan, hubungan persaudaraan. Masalah-masalah yang kecil bahkan ya, entah itu masalah onde-onde, makanan, ya, mama masak kue, terus tiba-tiba karena kakaknya atau adiknya yang sudah sangat lapar dan dia mau makan duluan padahal yang matang itu baru satu, contoh. Ini udah rebutan nih, siapa yang mau ambil duluan dan pada akhirnya berantem karena baru satu yang matang nih, pas dimakan kepanasan kayak tadi onde-onde ya. Jadi dalam hal yang kecil-kecil kayak gini itu bisa terjadi pertengkaran di dalam persaudaraan. Nah, sama halnya dengan teman kita ini. Kando punya teman nih, Kando bawa teman nih buat kita semua di sini. Ya, ini dia temannya. Namanya, dia punya nama nih. Namanya yang kakak Joko dan yang adik ini namanya Jono. Ya, Joko dan Jono. Nah, Joko dan Jono ini adalah kakak beradik. Si Joko ini adalah kakak yang baik dan pemalu, ya. Terus si Jono ini adalah adik yang nakal, ya, yang usil, ya. Dia suka ngusil lah sama kakaknya juga, ya. Jadi pada suatu malam mereka ini disuruh belajar sama mamanya. Belajar dulu kalian, ya, belajar besok mau ujian. Jadi mereka patuh nih sama mamanya. Datang di ruang meja belajar, terus mereka dengan gayanya, oh ya, ayo kita belajar Kak, ayo deh, oke, belajar. Nah, ketika sedang belajar, si Adi ini ya memulai aksinya ya dengan hal-hal yang sepele kepada kakaknya. Dia mulai meminjam ini. Kak, aku malas ke kamar ngambil pulpenku. Hanya masalah malas saja nih. Aku mau dong pinjam pulpen kakak gitu. Jadi dia pengen pinjam pulpen kakaknya nih atau pensil kakaknya. Terus kakaknya bilang, ah jangan ah, aku mau pakai. Kamu masa nggak bisa ke kamar doang ngambil aja gitu? Kan dekat doang. Terus si Jono bilang, ah kakak ini pelit banget. Dia mulai berpikir nih, apa nih yang harus aku lakukan nih? Biasanya orang jahil kayak gini nih. Apa nih yang harus aku lakukan nih biar aku dapat pulpennya si kakak ya? Karena si kakak ini sudah mau memulai pelajarannya. Dia mau belajar sungguh-sungguh nih, besok mau ujian. Dia udah benar-benar mau sungguh-sungguh belajar, tapi si Jono ini namanya yang usil ya. Jadi dia mau paksa kakaknya, kakak marilah, aku pinjam dulu bentar doang. Ah aku lagi pakai, kata kakaknya. Terus apa yang dia lakukan? Si Jono ini dia mengambil pulpen kakaknya. Nah kakaknya masih tetap nggak mau kasih, dia rampas terus sampai pada akhirnya didapatlah pulpennya si kakak. Kakaknya ini nggak bisa berkutik ya, diambil pulpennya. Terus apa yang dia lakukan? Dia kabur. Dia lari ya. Dan dengan hal ini membuat si Joko marah. Tentulah si Joko ini pasti emosi ya, karena dia mau belajar nih. Si adik ini mengganggu suasana belajar. Si adik ini membuat suasana hati dia marah, membuat dia emosi karena pulpen yang dia pakai satu-satunya itu diambil adiknya dan pergi. Terus lari ya. Pasti pada saat itu pasti dikejar juga sama si kakaknya si Joko. Cuman dalam hal ini kita perlu renungkan adik-adik. Apa yang dilakukan kemudian dari si Jono ini?
Si Jono ini merasa sangat bersalah pada akhirnya. Karena apa? Karena dia sudah membuat kakaknya marah. Dia sadar kalau perbuatannya itu adalah hal yang salah. Karena mereka berdua adalah kakak beradik. Sebenarnya mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Cuman karena si adiknya ini usil, ya, usil itu kan ya apa aja yang bisa dilakukan pasti akan dilakukan untuk mengganggu orang gitu loh. Ya, entah dengan alasan tadi dia bilang dia malas dan sebagainya. Nah, pada akhirnya dia tahu, dia sadar, wah, saya sudah membuat kakak saya marah. Dan apa yang dia lakukan? Dia kemudian datang kepada kakaknya dan dia minta maaf sama kakaknya. Nah, si kakaknya ini karena memang dia orangnya baik, dia orangnya sayang sama adiknya, dan pada akhirnya dia memaafkan perbuatan adiknya yang usil itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini ya ada banyak kejadian seperti ini di dalam hubungan persaudaraan kita ya. Kak Ando juga dulu gitu sama adik-adiknya Kak Ando. Dan sebaliknya. Jadi ada hal-hal yang kecil yang bisa terjadi di dalam hubungan persaudaraan sampai pada akhirnya itu bisa menjadi masalah di dalam hubungan mereka, hubungan persaudaraan, dan pada akhirnya marah-marahan. Tetapi di dalam situasi seperti ini, di dalam hal ini perlu disadari bahwa apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi, seperti yang dilakukan oleh Jono tadi, dia sadar dia salah dan pada akhirnya dia datang meminta maaf kepada kakaknya, dan kakaknya pun karena kakaknya mengasihi adiknya, dia pun memaafkan hal yang dilakukan oleh si Jono. Nah, hal ini, cerita ini sama dengan cerita yang ada di dalam firman Tuhan juga. Di dalam ayat yang sudah Kak Ando tampilkan tadi ya. Kak Ando punya satu video yang menceritakan tentang cerita Tuhan di dalam Alkitab tentang hubungan persaudaraan yang pada akhirnya si kakak ini memaafkan adiknya. Padahal apa yang dilakukan oleh adiknya ini sangat-sangat membuat sakit hati kakaknya gitu loh. Ini satu cerita Kak Ando mau putar, kita semua boleh tonton dan memperhatikan. Beberapa tahun lalu. Apa suaranya kedengeran? Oke, lagi ya. Suara videonya. Oke. Beberapa tahun lalu, aku menipu ayahku untuk memberiku berkat kakakku. Mungkinkah ada pengampunan untuk perbuatan seperti itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematiannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Dan kamu bisa kalau kamu ikuti arahanku. Kakakku Esau orangnya berbulu, dan aku tidak. Jika nanti ayah menyentuhku dan menyadari tipuan yang kulakukan, dia akan mengutuki, bukannya memberkati aku. Biar ibu yang tanggung. Jadi, kulakukan sesuai perintah ibu. Siapakah engkau yang di hadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Lebih mendekatlah kemari dan ciumlah aku, nak. Sungguh bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Lalu ayah memberikan berkatnya. Berkat kepunyaan Esau sebagai anak sulung. Apa yang dilakukan Esau ketika dia tahu? Dia bilang tidak akan pernah memaafkan aku dan ingin membunuhku.
Sudahkah para pelayan membawa hadiah-hadiah itu kepada kakakku Esau? Tuan, kakak Tuan menunggu bersama 400 orang lebih. Aku khawatir dia masih marah. Kasihan Yakub, dia akan kalah. Kadang meminta maaf adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku harap Yakub tahu apa yang dia lakukan. Mungkin daripada minta maaf, lebih baik Yakub minta pasukan yang banyak. Aku nggak tega ngeliatnya. Harus ngintip deh. Oh, nggak jadi. Yakub, adikku. Apa yang terjadi? Yakub bersujud. Iya, 7 kali. Menurut tradisi itu penghormatan mendalam pada kakaknya. Joy, Ya, kalau Esau bisa memaafkan adiknya seperti itu, aku pikir aku juga harus bisa memaafkan kamu untuk kerusakan Gizmo. sungguh, Chris. Sungguh, aku memaafkanmu. Aku berharap kamu juga mau memaafkan aku. Karena aku kasar sama kamu dan bertingkah seperti tidak pernah salah. Dimaafkan? Dimaafkan. Yakub, senang kau kembali adikku. Beberapa tahun lalu, aku menipu ayahku untuk memberiku berkat kakakku. Oke. Ya, videonya udah selesai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sudah melihat dari video tadi, dari cerita firman Tuhan tadi, di situ si Esau memaafkan kesalahan adiknya Yakub karena waktu itu dia pernah membohongi dan pernah mengambil hak berkatnya si Esau, dan pada akhirnya mereka dipertemukan dan saling memaafkan, saling memberikan kesempatan karena mereka pada dasarnya saling mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari video tadi ya? Kalau kita lihat, kita sudah melihat tadi, ada hal-hal yang perlu kita pelajari di mana? Di sini yang pertama, Yakub membohongi ayahnya dan mencuri hak kakaknya, itu adalah kesalahan dia. Lalu kemudian Esau benci terhadap Yakub dan ingin membunuhnya. Pada kejadian tadi dibilang bahwa saking marahnya si Esau ini, dia ingin membunuh adiknya karena dia sangat emosi pada waktu kejadian Yakub membohongi dia dan mengambil haknya. Lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yakub sadar bahwa hal yang dia lakukan itu salah dan dia meminta maaf kepada Esau. Pada video tadi ditunjukkan dia datang dan membawa persembahan yang banyak. Terus kemudian dia membungkuk 7 kali ya tadi dikatakan. Itu merupakan tanda penyesalan yang mendalam dari tradisi orang pada waktu itu, dan itu merupakan permohonan maaf dia kepada kakaknya karena dia sudah salah. Lalu kemudian karena Esau sangat mengasihi Yakub ya, dan pada akhirnya dia memaafkan adiknya, dia memberikan maaf kepada adiknya. Nah, hal yang perlu kita pelajari ya adik-adik, yang pertama adalah sadar akan kesalahan. Kalau kita sudah buat salah sama orang, kita harus minta maaf ya. Yang kemudian sungguh-sungguh minta maaf. Nah, mungkin adik-adik di sini
ketika sudah buat kesalahan itu lupa untuk minta maaf ya. Itu yang membuat pertengkaran itu bisa tidak selesai kepada saudara kita mungkin atau kepada orang lain. Nah, di sini masalah saudara nggak hanya bilang saudara kandung ya, kakak, adik, tetapi juga kepada saudara seiman. Saudara seiman ini adalah sesama orang percaya, teman-teman yang percaya kepada Tuhan di dalam sekolah minggu atau sekolah yang sesama orang percaya, ya mungkin itu bisa dikatakan lebih dekat ya, karena kita punya hubungan, kita punya satu Tuhan, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal hubungan kita kadang mungkin ada masalah, bentrok, kita mungkin saling iri dan sebagainya. Ada hal-hal yang membuat kita bisa bertengkar dengan saudara kita. Tetapi ketika hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sadar akan kesalahan. Siapa nih yang buat salah? Lalu kemudian hal yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Terserah mau dimaafkan atau enggak, tetapi dua hal ini yang harus dilakukan kepada orang yang sudah kita lukai, kepada orang yang sudah kita jahati. Jadi teman-teman, adik-adik semua, kiranya cerita firman Tuhan ini bisa membuat kita belajar untuk saling mengekspresikan atau memunculkan rasa kasih di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita dengan cara saling memaafkan, dengan cara sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita sudah salah, kita betul-betul minta maaf kepada orang yang sudah kita lukai. Oke, dari cerita ini biarlah kita semua bisa belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang membuat kami belajar di mana kasih di dalam persaudaraan mungkin terkadang sulit untuk dilakukan karena saking dekatnya mungkin ada banyak hal-hal yang kecil yang bisa menjadi masalah. Tetapi Tuhan, kami belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Mu, ketika kami melakukan kesalahan di dalam hubungan persaudaraan kami, maka kami mau sungguh-sungguh untuk sadar dan sungguh-sungguh untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kami sakiti, kepada saudara kami, kepada kakak kami, kepada adik-adik kami, dan kepada orang-orang seiman. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, sertai kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Mana sudah nyala. Langsung doa berkat Kak Ando. Ya, kita sudah selesai untuk ibadah kita hari ini. Doa Bapak kami juga ya Kak? Ya. Ya, mari sama-sama kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan C4C pada hari ini, pagi ini. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami untuk kami dapat memancarkan kasih di dalam hubungan persaudaraan kami dan juga kepada orang-orang yang seiman. Terima kasih Tuhan, dan setiap hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih. Kami akan menutup doa ini, persekutuan ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati untuk kita semuanya.